sore, sahabat JDV. Kita ketemu lagi di Jagongan. Minggu ini spesial sekali. Kenapa? Karena hari ini saya menggantikan Mas Andin sebagai host Jagongan edisi kali ini. Berhubung hari ini ada ini sih, ada schedule yang nggak bisa dia tinggalkan. Semoga nanti saya bisa membawakan dengan lancar. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Amin Mubarok, betul namanya. Oke. Mas Amin ini adalah seorang desainer yang karyanya sudah mendunia. Nanti kita akan menggali lebih jauh siapa dia dan apa kegiatannya selama ini. Selamat sore, Mas Amin. Selamat sore, Mas. Apa kabar? Baik-baik aja. Oke, Mas ceritain sedikit dong, sekarang sibuk apa? Sekarang ya masih sibuk seperti biasa. Ya membuat desain, membuat suatu karya seni dari digital yang mungkin sebentar lagi kita bocoran ya. Bentar lagi akan kita pamerkan bersama teman-teman saya, bersama Jogja Force di bulan April kalau nggak salah. Gitu. Oke, Ini bocoran ya? Udah dikasih bocoran dulu di depan. Oke, kita akan bocorkan lebih jauh lagi tentang pameran tadi dan Jogja Force di sesi nanti di akhir. Kita pengen kenal dulu Mas Amin ini, latar belakangnya dulu gimana sih akhirnya nyemplung ke dunia desain? Ini cerita dari lahir atau Dari sebelum zaman Belanda boleh Mas? Gitu ya. Kan di Ponorogo kan boleh. Ini ada sesuatu yang unik ya. Jadi saya cerita agak dari zaman prasejarah. Jadi dari kecil memang saya senang sekali bukan menggambar ya sebenarnya. Lebih kepada mencoret-coret rumah, menghancurkan rumah gitu ya. Oke. Semua lantai, semua tembok biasanya saya sering coret-coret gitu. Nah, karena saya merasa terus sekitar SMP saya udah mulai paham bahwa kayak sepertinya saya hobinya memang mencoret-coret gitu ya. Oke. Membuat sesuatu yang memberadul gitu ya. Tetapi setelah itu saya agak berbelok ini setelah SMP lulus. Tapi jangan ketawa ya ini Mas Ade ya. Oh enggak. Lalu Setelah saya lulus dari SMP, kemudian saya berbelok arah dan itu agak menukik tajam gitu ya. Menukik ini gimana? Menukik gimana ya? Dari SMP nggak masuk SMA. Nggak masuk SMA, tapi masuk Karang Taruna atau apa? Sekolahnya para kimcil kan? Kimcil. Sekolahnya para cewek-cewek yang banyak terdapat pada cewek-cewek itu semua negeri. Semea. Iya. Saya angkatan berapa Mas? Dan Masih ada semea gitu. semua itu Buat orang besar semea itu sekarang istilahnya SMK. SMK. Jadi Dulu antara semua mana? dulu. Ya, tahunnya nggak usah disebutkan ya. Oke. Di situ saya bercita-cita pengen jadi seorang pekerja kantoran lah gitu. Saya masuk jurusan jangan lagi nih. Ya. Jangan ketawa lagi nih. Masuk jurusan sekretaris. Keren kan? Saya berusaha tuh dari ketawa Mas. Oke. Lanjut. Nah, teman-teman juga pada aneh kan melihat saya dulu sukanya gambar, coret-coret rumah, coret-coret segala macam kok masuknya ke semea gitu kan. Jurusan sekretaris lagi gitu kan. Yang ya kantoran banget lah gitu. Ya terserah itu kan. Kemudian saya lulus, tapi setelah lulus saya juga akhirnya sadar kembali ya. Sadar kembali terus akhirnya masuk ke Jogja tahun 97 kuliah jurusan desain grafis 97 kuliah. 97. Jadi tahun berapa itu? Tapi tahun 7. Ya begitulah. Kuliahnya di ISI ya? Dulu di akademi swasta di Jogja namanya Akseri. Oh, oke. Sekarang mungkin sudah terkubur ya, udah nggak ada. Oh, Udah nggak ada. ngambil jurusan apa waktu? Desain grafis dulu. Zaman segitu udah ada di sini. Udah ada. Itu kalau nggak salah sekolah saya itu
sekolah pertama seni dan desain di Indonesia. Jangan-jangan angkatan pertama Mas. Angkatannya udah banyak sih. Oh, udah banyak. Iya. Oh, iya. Udah banyak. Kirain ikut pendidikan kampusnya juga Mas. Enggak. Oke. Lalu kemudian akhirnya menemukan minat itu apakah di bangku kuliah itu? Iya, jadi setelah kuliah saya benar-benar mantep lah istilahnya, punya cita-cita, sudah saya akan stay di dunia desain yang menjadi cita-cita saya sejak kecil sebenarnya. Cuman Biasanya cita-cita itu kan kalau yang saya anak kecil ya jadi pilot Ya. yang cita sudah bisa kan akhirnya mulai realistis oh ya, kerjaan yang menghasilkan duit. Emangnya pada saat itu desain sudah bisa buat pegangan hidup gitu? desain pada saat itu ya belum terlalu itu sih ya, masih sekedar membuat produk-produk lokal ya, artinya kayak bikin poster untuk lokal, untuk event lokal atau apa namanya ya segala sesuatu lah yang berbau lokal gitu. Kalau sekarang kan zamannya udah jauh sekali ya, karena kita punya akses internet yang itu kita udah tanpa batas ya. Jadi kita bisa kemana-mana, kita bisa kerja di mana, kapanpun, dimanapun. Oke, nah berarti udah berapa tahun Mas nyemplung ke dunia digital art ya istilahnya ya, Beberapa tahun ya, atau digital ilustrasi? kira-kira ya adalah 5 tahun lebih sedikit gitu. 5 tahun, karena dari 97 97 kan masih main-main gitu. main-mainnya. Maksudnya oh seriusnya ya seriusnya itu sekitar baru 5 iya. tahun lebih lah ya. Nah selama itu sejauh ini sampai detik ini prestasi tertinggi apa sih yang sudah pernah dicapai? Prestasinya kalau di lokal di Indonesia itu dulu pernah menjuarai, jadi juara favorit di Black Urban Art. Tahunnya saya lupa ya, tahun Black Urban Art juara favorit Di mana itu? itu roadshow Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja. Oke. Ya. Terus untuk yang internasional ya saya terpilih mewakili Asia, jadi bagian itu, jadi member dari Keystone Design Union yang ada di Amerika sana. Jadi itu seperti apa namanya, perkumpulan atau bukan komunitas sebenarnya, kayak Forum ya? agent, Oh, jadi. agent desain gitu, tapi membernya itu di mana-mana di seluruh dunia. Dan kebetulan saya pada waktu itu di-invite dari mereka untuk masuk secara eksklusif, artinya ya tinggal masuk aja tanpa ada persyaratan khusus gitu. Kalau nggak salah karyanya sempat nongol di majalah desain Indonesia ya? Iya, perjalanan itu yang membuat saya menjadi lebih yakin pada diri sendiri, lebih yakin pada dunia yang saya jalani, bahwa ini bisa buat apa ya namanya, buat pegangan hidup lah, kata orang tua gitu. Tapi nggak tiap hari terus makannya yang instan. Enggak. ya sekali-kali ya makanan nganu lah, orang bule ya. Oke, majalah itu istilahnya punya gengsi tersendiri atau bagaimana? Ya mestinya ya, karena pas waktu itu mungkin salah satu dari Indonesia yang bisa masuk tembus ke Computer Art Magazine baru saya sama teman-teman saya di Jogja Force. Yang pertama Mas Anda? Iya. Yang pertama Iya, dari Indonesia gitu. Dari Indonesia. Kayaknya karena sebelumnya kayaknya belum pernah yang namanya Indonesia bisa masuk ke sana gitu, atau bisa di interview, bisa masuk jadi feature di majalah sekeren itu gitu kan. Kayaknya belum pernah ada gitu. Dan yang terakhir itu saya masuk juga dalam buku
koleksi dari desain-desain Asia yang dikumpulkan, dan saya mewakili Indonesia. Itu namanya yang Asian Designer. Eh, Emang sebagus apa sih Mas? Maksudnya kenapa karya itu bisa membawa Mas Amin dari Indonesia, itu salah satu orang Indonesia yang pertama kali, bukan salah satunya ya, yang pertama kali orang Indonesia yang masuk ke majalah itu. Sebagusnya gimana ya? Jawabannya susah ya. Karena saya merasa sampai saat ini juga ya, karena bagi saya berkarya itu adalah luapan emosi. Jadi ketika saya sedang sedih, saya limpahkan dengan karya. Saya sedang senang, saya sedang cinta dan sebagainya. Jadi kan karena kan tiap orang itu beda-beda. Apa namanya, seni itu bagi mereka itu apa itu beda-beda tiap orang. Kalau saya sendiri kan sebagai luapan emosi. Ada teman-teman yang menyatakan bahwa seni bagi saya adalah seperti berdialog dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan, seperti itu. Ada seperti itu. Ada yang mengatakan ya sekedar corot-corot aja gitu. Seperti itu. Kalau bagi saya sih itu luapan emosi, dan saya nggak pernah merasa bagus karena saya cuma merasakan kepuasan karena emosi saya dalam diri tercurahkan dalam sebuah karya. Saya nggak peduli itu orang senang atau nggak senang gitu ya. Kalau senang ya syukur, kalau nggak senang ya diam aja. Dan perjalanan itu kan waktu ngulas back yang dulu ya, dulu setelah saya pernah mengalami kerja ya, setelah kuliah itu saya kerja di sebuah agensi lokal di Jogja. Di situ saya bekerja sebagai desainer grafis karena tuntutan kerja di sana tanahnya agak berat ya, deadline dan sebagainya lah gitu. Makanya saya membuat suatu suatu wadah untuk melampiaskan kekesalan saya, katakanlah kekesalan saya karena menjadi jadi buruh lah, jadi buruh. Dan saya menamakan brand saya sendiri adalah They Hate My Design. They Hate My Design. Dan banyak orang menanyakan itu, kok begitu ceritanya gimana? Ya segitu. Jadi pada saat itu saya pas di agensi tersebut, saya membuat desain sebagus-bagusnya, menurut saya bagus gitu ya. Tapi dari pihak klien pasti ditolak gitu loh. Jadi saya bikinkan misalkan iklan promosi seperti ini gitu, terus saya bagusin segala macam, menurut saya udah paling bagus, udah paling cocok, tapi klien tidak terima gitu loh, tidak bisa menerima itu karena jadi mereka cenderung ke hard sell gitu loh. Ya, iklan-iklan seperti biasa lah yang di koran-koran kita itulah gitu. Gitu. Jadi mereka belum bisa menerima karya-karya yang soft sell gitu loh, yang lebih kreatif gitu loh, seperti itu. Jadi itu buat dari itu, makanya saya membuat sesuatu wadah atau buat tempat saya mencurahkan isi hati gitu. Curcol istilahnya gitu. Jadi lewat karya lah itu. Mungkin teman-teman bisa mengakses ke www.theyhatmydesign.net. They Hate My Design. Dan akhirnya sekarang brand yang dipegang oleh Mas Amin ini adalah They Hate My Design ini ya. Yes. Atau personal brandnya seperti itu. Jadi sering disingkat THMD ya. Yes. THMD. Oke. Dari They Hate My Design ini akhirnya juga dapat klien juga kan, artinya tidak hanya berkarya yang idealis, tapi juga akhirnya dapat penghasilan juga. Nah ini ceritanya gimana? Ya alhamdulillah ya. Jadi kembali ke tadi itu, bahwa itu ada tempat curahan saya kan. Saya membuat sesuatu segala macam, tak pasang di web, tak posting di web segala macam. Terus ada forum, saya ikuti forum, tak posting. Pokoknya
memuaskan diri saja gitu. Ternyata ternyata banyak yang respon positif, terutama dari luar negeri gitu. Malah dari luar negeri. Di Indonesia ya itu karena daya medicine itu daya Indonesia gitu maksudnya. Orang-orang Indonesia itu gitu. Tapi ternyata mereka banyak yang apa namanya suka desain saya malah gitu, sehingga terjadilah ada itu. Nah, dari luar negerinya kalau boleh tahu dari mana aja sih? Kebanyakan itu dari US sama UK. US, UK, Ethiopia nggak ada mas? Ethiopia ada. Zimbabwe, Kongo, Cuma suruh bikin. Oke, kalau boleh tahu sih apa sih yang sering dikerjakan untuk klien-klien dari desain, apakah branding, logo gitu, atau mungkin desain poster, atau mungkin buku annual report? Semuanya sih sebenarnya, semuanya yang seputar graphic design gitu. Jadi ada Yang paling yang banyak apa mas? paling banyak itu ilustrasi, poster gitu, Poster. sama logo biasanya banyak. Kalau yang paling aneh itu? Paling aneh itu gimana? Ya mungkin ada request yang suruh desain apa gitu. Ada, jadi dari Keystone Design Union itu dulu pernah menawarkan membuat suatu poster atau branding gitu ya, iklan lah, seperti iklan gitu. Jadi itu iklan fashion, tapi fashionnya agak gimana ya, aneh gitu loh. Fashion itu namanya apa sih ya, Ini ya, seperti kayak yang di Jepang apa namanya itu, kayak Harajuku tapi versinya Amerika gitu, kayak gitulah, aneh-aneh fashionnya itu. Kemudian saya suruh mereka menyuruh saya untuk membuat suatu poster atau iklan sesuai dengan karakter dari desain saya gitu. Dan itu jadi aneh gitu loh, karena biasanya kan kalau di Indonesia ya, kita lihat ada iklan fashion itu kan cantik-cantik, itu enggak gitu loh. Mungkin nanti ada screenshot. Oke. Ada nanti bisa dilihat ya. Nah, tadi sempat disinggung sedikit sama Mas Amin tentang Jogja Force. Nah, ini kita pengen menggali nih, Jogja Force itu sebenarnya apa sih gitu. Apakah perkumpulan kalau dulu ada di TVR itu film Kartun G-Force. Biasa itu. atau GeForce film kan ada kan? Oh ada juga ya. GeForce. Atau yang itu nganterin duit ke ATM itu. Ada lagi yang itu yang buat mandi, CF Sulfur. Itu produknya CF. CF juga ya. CF juga itu. CF atau Jogja Force, bisa diceritain nggak mas? Kegiatannya apa aja? Kegiatannya sebenarnya banyak nongkrongnya sebenarnya. Banyak nongkrong, kita ngobrol, sharingnya ya sambil ngobrol itu paling. Yang nongkrong itu siapa aja? Maksudnya? Iya, orang-orangnya gitu, atau anggotanya? Ya member-membernya itu. Jadi teman-teman dulu kan dari desain semua? Rata-rata dari desain dan ilustrasi lah, ilustrator gitu. Jadi dulu kan awalnya karena kita kita sering, misalnya kalau sekarang itu namanya ngebom gitu loh, ngebom postingan karya. Di forum-forum. Nah itu dulu kan ada di Indonesia ada forum godot.com. Godot.com itu dulu tempat nongkrongnya desainer dan seniman-seniman urban lainnya gitu ya. Nah, awalnya dari situ kita posting terus kalau udah aktif di forum tersebut, terus ternyata kita cek kok banyak anak Jogjanya ya gitu ya. Itu kayaknya terbanyak banyak anak Jogja gitu loh. Karena kan misalnya di postingan ada username, di bawahnya ada from mana gitu ya. Banyak yang dari Jogja gitu loh. Akhirnya kita buat offline meeting gitu, kopi darat gitu. Akhirnya ngumpul situ. Terus kan ngumpul-ngumpul gitu kan kalau nggak punya bendera kan lucu gitu. Masa kalah sama
geng motor gitu, geng motor aja punya nama gitu kan, kita harus punya juga ini gitu kan. Nah, akhirnya pas pada waktu itu tahun 2005 kalau nggak salah, 2005 kita membentuk Jogja Force. Kok punya nama Jogja Force? Karena Dari helm sih. enggak, Bukan. karena kita kegemarannya apa namanya, pakai sabun CF sulfur. Terus nyebut merek ini nggak boleh nih. Kegiatannya pas waktu itu ya sampai sekarang masih ngumpul. Jadi kita termasuk forum, bukan forum, kita termasuk komunitas desain dan seni dan digital gitu ya, yang di Indonesia yang paling lama mungkin ya, karena dulu pas kita bikin banyak juga komunitas-komunitas di tempat lain gitu loh, di Indonesia, ada di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, tapi sekarang udah kayaknya udah nggak terdengar lagi statusnya ya. Kalau kita masih solid ya, teman-teman masih ngumpul gitu, kita belajar bersama gitu. Kalau ada kadang enaknya kalau ngumpul itu kan, saya punya kerjaan nih dari klien gitu dan overload gitu loh. Kita kan bingung nih, mau kerjain semua kan nggak mungkin kan, karena kan terbatas ya. Karena kita punya temen yang udah kenal dan kita tahu skillnya, nah kita bagilah sama mereka gitu. Anggotanya berapa orang mas sekarang ini? Kalau sekarang itu ada 2030 gitu. 2000. Ketahuin aku sih. Fanpage-nya maksudnya. Oh, oke. Enggak, yang kalau ngumpul ya jangan itu like sekitar put semua. Salah gitu. Itu kalau yang aktif itu yang sering ngumpul ya sekitar 15-20. 15-20. 15 ekor. 15 ekor. Kita ngumpul. Tapi tiap bulan kita mesti ngumpul. Terus itu ada kepengurusannya nggak? Oh, enggak ada. Jadi Pak sukunya siapa? semua kepala suku semua Kalau kepala nggak ada ekornya. Semua ekor. Semua kepala. Aneh kan? Itulah anehnya kita. Aneh. Nggak ada tempat lain. Dan itu kan aneh karena kita apa namanya, tanpa kepengurusan ya masih solid gitu loh. Karena itu tadi kita apa namanya, mungkin kita guyup gitu. Guyupnya atau duitnya? Duitnya nomor 2 lah. Nomor 2 ya. Duitnya 2,5. Nah, mekanismenya gimana sih kalau kita pengen join ke Jogja Force? Mungkin bisa promosi. Berat, syaratnya itu berat. Nah, melebihi masuk PNS. Iya. face-nya harus cara salah. Yang jelas face-nya harus ganteng gitu, seperti Mas Aga gitu lah. Bisa cantik, masuk. Cantik nggak bisa ya? Kalau cantik kayaknya belum. Tapi yang galak mungkin bisa. Enggak, kita terbuka banget sih sama apa namanya, soal member gitu. Jadi siapapun boleh masuk. Itu enggak harus pengurus, enggak harus pelaku atau sini dikatakan desainer atau ilustrator tuh enggak harus. Jadi semua yang berminat ke dunia itu, digital ilustrasi, digital art, desain gitu, bisa masuk gitu. Kita ngumpul, kita guyup, kita membuat suatu karya yang menakjubkan untuk Indonesia. Biasanya ngumpul di mana? Kapan? Kalau ngumpul biasanya muter ya, muter dan ya kayak itu. Nah, nggak tentu. Jadi kadang di angkringan, kadang di warung Padang, kadang di Indomaret gitu. Indomaret ngomong ini lagi, Indomaret lagi. Bayar berarti. Iya. Dan kalau misalkan ngumpulnya di angkringan gitu, sharingnya maksudnya kan nggak mungkin kita bawa laptop bikin desain gimana? Biasanya setelah itu, jadi setelah kita ya tadi itu ngobrol-ngobrol aja, ketawa ke Dewi gitu, terus misalkan Mas Aga, aku ada ini loh, ada sos bagus ini dari sini nih gitu kan, atau ada kerjaan ini udah dilanjut di rumah gitu loh.
Setelah pulang ke rumah baru mereka pada saling tukar informasi, tukar kerjaan, bukan tukar pasangan ya. Tukar dalaman. Gitu. Nah ini menarik. Jadi apa namanya, dari dunia pos ini ternyata bisa dapat ilmu dan juga bisa dapat istilahnya mungkin yang barang project juga ya gitu. Betul, betul. Tadi juga istilahnya saling mengirimi lah satu sama lain. Iya. Mungkin ada update info mas ke depannya Jogja Force mau ngapain lagi? Mau go internasional gitu? Kayaknya kalau kebetulan sudah ya. Udah ya, dengan karyanya. Hampir semua member kita itu ya, alhamdulillah sudah diakui lah di dunia internasional gitu ya. Jadi kita sangat bersyukur gitu. Dan uniknya nih Mas Eka, yang perlu kawan-kawan juga ketahui, kalau Jogja Force itu bukan sekumpulan anak-anak atau orang-orang yang apa namanya, yang punya skill tinggi, yang berbasis dari dunia seni rupa juga gitu loh. Nggak harus seperti itu, karena kita jujur banyak yang loncat ya. Sekarang kita punya teman yang sekarang di Bandung ya. Bandung dia tuh kuliahnya di UGM dulu jurusan apoteker kalau nggak salah. Apoteker sekarang mendalami web design. Itu sangat luar biasa dan itu banyak sekali, hampir semua, mungkin 70% dari member kita itu ya, di luar bidang pendidikan berbasis seni ya. Jadi ada yang ekonomi, ada yang tata boga, ada. Untung nggak lanjut di apotekernya ya. Coba kalau lanjut itu bikin obatnya kayak apa gitu ya? Betul, Muhammad malah. Itulah uniknya kita di situ. Jadi kita dulu ngumpul ya, asal ngumpul aja, pokoknya kita sharing, kita berbagi, kita guyup ya tadi itu, seperti itu. Oke, next katanya mau ada acara spesial dari Jogja Force. Ya mungkin ini bocoran kedua ya. Apa lanjut yang tadi ya, bocoran yang tadi. Mungkin kita akan membuat satu project pameran gitu ya. Pameran mungkin teman-teman nanti bisa menyaksikan acara kita bersama Kreafi. Mungkin ini kalau tanggalnya belum pasti, cuman kira-kira bulan April. Dengan acara yang Februari ini? Ini sebenarnya teasernya. Oh, ini yang teasernya itu, yang di JTB besok itu ada teasernya. Terus kemudian pameran offline-nya nanti ada di bulan April Mei. Kalau April akhir atau Mei awal. Di Jogja atau di Jogja, sementara di Jogja. Yang namanya Jogja Force ya? Iya, Jogja dulu lah. Masa Jogja Force gitu. Jogja untuk dunia. Jogja untuk dunia, wah keren banget. Bukan Indonesia aja. Kayaknya menarik sekali obrolan tentang desain gitu, karena di JDV sendiri sebenarnya tidak melulu tentang coding, hacking dan sebagainya, tapi justru kita juga mengundang teman-teman dari digital kreatif lainnya, terutama untuk art atau illustration, untuk juga bisa ikut sharing di sini. Jadi kedepannya ada kolaborasi dari berbagai latar belakang disiplin untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Oke, karena waktu juga sudah habis, Mas Amin terima kasih sekali untuk sharing hari ini. Semoga ke depan bisa sharing lebih baik lagi, dan mungkin kita juga bisa mengundang teman-teman Jogja Force lainnya. Siap. Untuk jadi bintang tamu di Jagongan edisi selanjutnya. Ya. Oke, gitu aja Sobat JDV. Kita cukupkan untuk Jagongan episode hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Bye.